Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadaratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala jami'i ahlihi wa durriyatihi wa jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin was sahabati wat tabi'in wa tabi'i at-tabi'in wal awliya'is salihin wal musannifin wal muallifin wa nakhussu khususan ila muallifai hadzal kitab Asy-Syaikh Syahabuddin Ahmad bin Hajar Al-Asqalani wa Syekh Allama Muhammad Nawawi Al-Bantani Al-Jawi Asy-Syafi'i nafa'ana bi ulumihi fi daraini syai'ulillahi lana wa lahum wa lahumal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu al-khamisatu. Maqalah yang ke-5 dari 7 nasihat. Su'ila ditanya Aliun Ali radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Wa karrama wajhahu, dan memuliakan wajahnya. Isi pertanyaannya bagaimana? Ma asqalu minas samai. Apa yang lebih berat daripada langit? Wa ma ausa'u minal ardi. Apa yang lebih luas daripada bumi? Wa ma aghna minal bahri. Apa yang lebih kaya daripada lautan? Wa ma asyaddu minal hajari. Apa yang lebih keras daripada batu? Wa ma aharra minan nari, dan apa yang lebih panas daripada api? Wa ma abradu minaz zamhariri, dan apa yang lebih dingin daripada zamharir? Wa ma amurru minas sammi, dan apa yang lebih pahit daripada racun? Ini 7 pertanyaan yang isinya ekstrim semua. Karena apa? Disebutkan degree-nya atau pertingkatannya itu yang paling mentok. Apa yang paling? Apa yang paling? Apa yang paling? Lah itu ekstrim semua, Pak. Nah, artinya mentoknya itu mentok yang paling pol. Nah, Ali radhiyallahu an itu ditanya tentang pertanyaan tersebut terkait ya kehidupan ini. Kalau dibilang langit itu berat, ada yang lebih berat. Kalau dibilang bumi itu luas, adakah yang lebih luas? Kalau dibilang racun itu pahit, adakah yang lebih pahit? Jawabannya apa? Faqala Aliun radhiyallahu anhu. Faqala, maka berkata Aliun Ali radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Al-buhtanu ay iftira'ul kadibi.
wal qadhafi bil batil alal baraya asqalu minas samai. Al-buhtanu kedustaan, ai iftira'ul kadibi membuat kedustaan, wal qadhafi dan tuduhan bil batili dengan perkara batil. Alal baroya yang ditujukan kepada manusia asqalu minas samai lebih berat daripada langit. Pokoknya kalau orang sudah berbuat kedustaan, ya kan, maka ibarat kata akibat kedustaan itu baik kepada makhluk ataupun kepada dirinya sendiri, maka itu lebih berat daripada langit. Bapak-bapak boleh mengartikan secara metaforis. Ini penting dalam kajian bahasa. Maksudnya tidak semua kata itu harus ditelan secara mentah, secara letterlek kalau bahasa Belandanya, ya kan? Secara leksikal kalau bahasa Indonesianya, ya kan? Artinya apa? Dampak yang diakibatkan itu lebih berat daripada langit. Kenapa? Karena kedustaan ini yang mengakibatkan bisa jadi seseorang itu teradu domba. Bisa jadi orang itu, ya kan, orang itu namanya tercoreng karena kedustaan. Contoh, di dalam syariat Islam itu ada yang disebut dengan haddul qadhaf. Haddul qadhaf. Apa haddul qadhaf itu? Haddul qadhaf itu menuduh, ya, seorang mukmin melakukan perbuatan zina. Bapak-bapak tahu sendiri apa definisi zina? Ya, zina itu bukan sekedar kencan bersama gitu, bukan. Tapi dalam konteks bahwa zina secara fikih, secara syar'i, dia masuknya helm ke dalam lubang, kan gitu. Pokoknya helm itu tenggelam, enggak kelihatan, nah itu sudah zina namanya. Itu delik Pak namanya, harus paham. Jadi kalau sekedar ciuman itu bukan zina. Jadi tahu benar orang itulah, kok ada orang kemudian menuduh perbuatan zina kepada seorang mukmin. Nah itu disebut qadhaf. Kalau dia tidak mendatangkan 4 saksi terhadap tuduhan tersebut, bahwa dia rame-rame melihatnya bersama 3 orang lain, maka dia terkena hukuman cambuk. Kan? Hukuman cambuk. Nah, cambuk itu kalau di Konun Aceh nomor 6 tahun 2014 dikenakan kepada syaribul khamri, peminum khamr. Ada yang dari Aceh, Bapak-bapak. Kan? Di Aceh itu berlaku hukum Islam yang diundang-undangkan berdasarkan otonomi daerah, ditandatangani oleh Gubernur Aceh. Makanya bunyinya Nanggro Aceh Darus Salam. Itu ulama-ulama besar itu yang membuat, sampai datengin ulama Al-Azhar untuk membuat proses takmin. Jadi negara yang berdasarkan agama, provinsi yang berdasarkan agama itu adalah Nanggro Aceh. Itu kesepakatan antara rakyat Aceh mau bergabung dengan Indonesia dengan menerapkan syariat Islam
secara modern. Kalau kita melihat syariat Islam secara modern, Indonesia punya namanya Nanggro Aceh Darussalam. Kenapa? Di sana full total. Konunnya sudah konun jinayat, ya kan? Bahkan ada hizbahnya. Gitu. Nah, jadi ibarat kata ya, kalau kita menggunakan KUHP, KUHAP sama KUHP, pidana ya KUHAP itu, terus kemudian KUHP itu perdata, BW-nya tinggalan Jepang. Di sana sudah menggunakan syariat Islam. Tapi tetap ngikutnya tunduk kepada pemerintahan Indonesia. Nah, itu baru itu bagus kan gitu. Ya, apakah di sana sudah nggak ada maksiat, Ustadz lah? Namanya maksiat ya di mana? Nah, kaitan ini maka di Aceh itu terkena had, terkena hudud qadzaf atau kebohongan atas nama orang lain. Kalau tuduhannya adalah tuduhan zina. Tapi yang jelas secara metaforis ini dapat diartikan bahwa dampak, ya kan, dampak dari kedustaan itu lebih berat daripada apa? Langit. Nah, langit ini, langit apakah kemudian dimaksud adalah arsy ataukah apa kan gitu. Lanjutnya, wal haqqu ay al hukmu al mutabiq lil waqi' awsa'u minal ardi min masyriqiha ila maghribiha. Wal haqqu dan kebenaran, fakta, awsa'u lebih luas minal ardi daripada bumi, min masyriqiha ila maghribiha, dari jagat timurnya sampai jagat baratnya. Jadi fakta. Fakta itu apa sih? Fakta itu apa yang diungkapkan itu sesuai dengan kenyataan. Fakta itu adalah apa yang diungkapkan sama dengan apa yang yang terjadi. Fakta itu begini, bisa secara hisiat. Hisiat itu empiris. Empiris itu terindra. Terindra itu apa? Ya terlihat, terdengar, tercium, kemudian teraba. Nah, kenapa? Itu merupakan pengetahuan yang diberikan kepada kita. Jadi kalau dalam metodologi ilmu pengetahuan, bahwa faktanya yang diminta apa? Empiris. Gitu. Tapi itu bukan satu-satunya apa? Metode pengetahuan. Saya itu jadi sponsor debatnya Guru Gembul sama Nuruddin. Guru Gembul itu mengajukan fakta empiris bahwa Tuhan itu tidak ilmiah. Tuhan itu tidak ilmiah. Kenapa? Karena yang digunakan Guru Gembul, tahu Pak Guru Gembul Pak ya? Ya mungkin Bapak-bapak pernah tahu ya sekalian. Tapi saya ingin menunjukkan bahwa begini Pak, sesuatu itu nggak harus empiris semua, tapi ada yang namanya ideal atau logis. Tuhan itu tidak bisa diilmiahkan. Kenapa? Tidak bisa diraba, tidak bisa dilihat. Nah itu kan fakta, itu kan yang digunakan orang Barat untuk apa? Untuk mengetahui, betul nggak? Lah, semuanya harus real, teruji, terungkap secara nyata. Bahkan kalau diuji bolak-balik ya hasilnya kayak gitu juga. Lah Tuhan di kayak gitu kan bisa apa enggak? Berarti enggak ilmiah dong. Gundul. Begitu maksud saya. Loh,
Dalam khazanah Islam itu selain empiris itu ada yang namanya logis. Lah yang kayak gini nih nggak diterima di barat karena nggak terlihat, nggak empiris. Itu. Dan itu ke dalam semua ilmu pengetahuan diterapkan di dalam segala jurnal dan bentuk penelitian kalau orang barat. Tapi satu hal yang diajarkan dari kenabian bahwa sekedar empiris saja itu bukan satu-satunya sumber pengetahuan. Oke, kamu berkata bahwa bahwa 1 tambah 1, HP 1 tambah HP 1 sama dengan 2. Tapi kalau hilang HP-nya, kamu masih bisa nggak menjumlahkan 1 tambah 1 sama dengan 2 dalam alam pikiran? Bisa nggak? Bisa nggak? 1 tambah 1, HP-nya nggak ada. Tapi dalam alam pikiranmu sudah ada konsep bahwa 1 tambah 1 sama dengan 2. Loh, maka dari itu, orang Badui, sejahiliyah apapun, sebelum masuk Islam, itu masih ngakuin Allah. Lah kalau ada tai unta, berarti ada unta. Loh, terus kayak gitu dibawa ke konsep yang lebih filosofis. Kata orang-orang yang ateis sekalipun, oke, kamu nggak terima empiris. Pertanyaannya sekarang, oke, kamu nggak menerima sesuatu yang sifatnya logis, tapi kamu hanya menerima yang empiris. Oke, dalam pertanyaan kamu, dalam konsep pengetahuan kamu, apa mungkin ketiadaan menciptakan keberadaan? Orang yang pertama menjawab pertanyaan saya ini pasti jawabnya mungkin, gitu. Karena nggak mikir dia. Dari beberapa orang yang saya tanyai pasti dia ngawur jawabnya. Hanya beberapa orang yang kemudian, sampean ngomong apa? Gitu. Kayaknya nggak mungkin gitu. Nggak mungkin. Keberadaan pasti menciptakan keberadaan sampai tak terbatas. Sedangkan ketiadaan hanya bisa menciptakan ketiadaan. Yang bisa menciptakan keberadaan adalah keberadaan itu sendiri. Maka harus ada eksistensi. Wah, dari sini loh. Jadi Islam itu menerima hak, menerima kebenaran berdasarkan 2. 1 empiris, 2 logis. Itu. Dan ternyata Pak, itu lebih luas daripada jagat timur sampai jagat barat. Bahkan dalam diri kita terdapat tanda kekuasaan Allah. Bukan hanya sekedar, kan gitu, batu yang kemudian jatuh ke bawah, air yang bisa menahan kapal, daratan yang bisa menahan roda. Ternyata, ya kan, udara itu ada, kalau orang Jawa, Jawa Pak Pur, enci-encian, apa enci-encian itu? Jadi udara ini Pak bisa dilangkahi, bisa dijalani, matras namanya. Ternyata di udara itu ada matranya. Bahasa Jawanya dulu namanya encian, diencii, dipijaki. Gitu. Jadi laut ada, bisa nahan kapal nggak tenggelam, itu apa namanya? Daratan kan udah jelas kita bertapak di sini. Kalau yang udara ini loh apa namanya? Ngomongnya orang matra. Ayo kita dengar matras. Ternyata bisa nahan tubuh kita. Itu kekuasaan. Kayak gitu-gitu itu. Kita lanjutkan. Wa qalbul qani aghna minal bahri. Hati yang lapang,
Ai ar-radi bil kismati aghna minal bahri, lebih kaya daripada lautan. Lautan itu menurut NASA itu belum tereksplor semuanya. Kenapa? Penelitiannya mahal. Masih enakan apa? Angkasa. Penelitiannya mahal. Jadi di laut itu sebagian besar yang kita eksplor dan yang kita ketahui masih belum diketahui. Dan NASA itu ngomong kayak gitu. Maka apa saja ketika itu yang dimasukkan ke dalam lautan pasti ditelan oleh lautan. Artinya hati ini kalau seandainya lapang, lapang itu menerima takdir bagian baik pahit maupun manis, ya kan? Maka hati tersebut seluas lautan. Gini, ada hadis gini, ajaban li amril mukmin. Sungguh mengagumkan urusan orang mukmin. Apa maksudnya? Inna amrohu kullahu lahu khair. Pokoknya kalau sudah nyebut urusan orang mukmin itu baik semua. Apa baiknya? Gak ada yang buruk, Pak, bagi seorang mukmin. Kalau dia diberi cobaan, dia bersabar. Sabar itu baik. Gitu. Kalau dia dikasih nikmat, dia bersyukur dan syukur itu baik. Loh, jadi nggak ada yang buruk. Pokoknya semua kehidupan dalam diri seorang mukmin itu nggak ada yang buruk. Nah ini cara kemudian mengendalikan hati kita itu adalah namanya juga ujian suruh bayar. Ya kalau dulu di S1 itu yang ditantang akalnya, kuat ngapal Qur'annya, kan gitu. Nah kalau sekarang yang ditantang duitnya. Ujian-ujian S3, mau sidang terbuka tiba-tiba disuruh nerbitin jurnal. Jurnalnya sekopus, harganya 20 juta. Ya, sabar. Saya tanya kepada senior-senior, emang dulu kamu nerbitin jurnal? Iya. Nah berapa itu kan kerjaannya itu yang nanti yang masukin itu kan gitu. Dosen itu kan gitu. Ada yang kayak gitu. Artinya apa? Ya semuanya dianggap sebagai cobaan. Oh, namanya juga lagi nuntut ilmu. Padahal baca kitab kuning aja kagak bisa. Begitu Pak, kemudian muji saya. Namanya saya lagi nuntut ilmu ke situ. Saya berpikir pandangannya seperti itu. Dia dulu yang lebih tahu. Dia dulu yang jadi profesor kan gitu. Ya, akhirnya apa? Jadi sudahlah. Ngomongnya berapa? Cari aja nanti entah itu BPKB, entah itu apa kan gitu. Biasa aja kayak gitu. Nanti juga ditebus pelan-pelan kan gitu. Akhirnya ya dibayarin aja. Gitu. Nah makanya sekarang ini di Indonesia dari tingkat pendidikan ada yang disebut dengan kapitalisasi ilmu pengetahuan untuk nerbitin jurnal. Oh yes, zamannya zaman duit semuanya sekarang kan gitu. Sama zaman ordal. Orang dalam. Loh itu kalau kita nggak lapang-lapang hati Pak, kecewa semua. Jadi ekstrim kita Pak. Serius nih. Jadi ekstrim kita. Negara nggak pecus. Gitu sampai. Kalau kita nggak punya hati yang lapang, semuanya salah. Dari tingkat kelurahan korupsinya. Saya pernah teriak gitu, lah saya sendirian Pak. Sendirian ngomong kayak gitu. Padahal orang pada diam semuanya. Seolah-olah itu biasa budaya kita. Betul apa tidak? Nah, ya sudah, kita tahu sendiri, kita nggak mau action. Gitu. Kita lanjutkan.
Wa qalbul qani ahna minal bahri wa qalbul munafiki asyaddu qaswatan minal hajari. Hati seorang munafik itu lebih keras daripada batu. Hati kok bisa keras sih? Hati itu bisa keras karena tidak masuknya nur. Nur apa? Nur Allah. Nur Allah itu apa? Hak. Nur itu bisa datang dari kita-kita. Bu ya kamu berhenti, udah. Jangan sok nipu orang. Atau ngaku kalau enggak aku makan duluan pasti ya dimakan orang lain. Loh, ya kayak gitu. Kalau aku enggak, pejabat-pejabat itu gubernurnya aja juga kayak gitu tanpa menyebut nama. Dirjennya aja juga kayak gitu, maka di bawahnya juga kayak gitu. Maka kalau orang kayak gitu berpegang pada kebenaran biasanya kalau dia sendirian Pak, mohon maaf, maka dia cukup satu periode. Karena apa? Megang kebenaran. Atau sebagai pilihan lain, mohon maaf, dia ikut dalam sistem yang bobrok. Jadi umum. Maka ketika kemudian tes kayak gitu, jadi munafik kita. Ngomong ke orang-orang, kita harus berantas korupsi. Ternyata nah itu, ya wis itu aja. Ini introspeksi terhadap saya sendiri dan itu terhadap lingkungan kita. Ya kan? Selanjutnya wasultanu al-jairu aharru minan nari. Penguasa yang dolim lebih panas daripada siksa api neraka. Maksudnya bagaimana? Iya, kalau dolim itu, mohon maaf, apa aja kemudian demi syahwat politik itu kekuasaan. Kayak gini loh, hidup sudah sulit ditambahin pajak. Ya kan? Nah, hidup sudah sulit ditambahin pajak. Kayak gitu. Nah, apakah nggak sesuai? Ya itu kan sedang dibahas, sesuai apa tidak kan gitu. Artinya apa? Ketika kebijakan itu menindas, maka rakyat yang di bawah itu menjerit, Pak. Dan ketika itu kemudian apa yang terjadi adalah bisa jadi kalau tidak muncul perlawanan dari bawah, Allah memperingatkan karena doa orang-orang yang terzalimi. Itu saja. Kehancuran dalam siklus sejarah itu seperti itu. Ibnu Khaldun itu pernah menegaskan pokoknya bangkitnya suatu raja atau kekuasaan yang didasarkan kepada kekuasaan itu siklusnya 25 tahun. Nah, bahkan setiap 25 tahun atau 25 sampai 30 ya kan, itu akan terjadi perubahan dari yang zolim menuju adil. Contoh nih, kenapa itu adil? Karena kedoliman tinggi. Lalu kemudian muncul pergerakan, kemudian muncul yang namanya sebuah entah itu revolusi atau reformasi, dan itu tercatat dan terbukti betul dalam Muqaddimah Ibnu Khaldun bahwa negara itu dalam jangka waktu 25 sampai 35 tahun akan mengalami siklus dari adil menuju jair, dari diktator menuju keadilan. Itu selalu terjadi. Nah, saya menangin reformasi, tapi saya baca dari dulu-dulu Orla,
Orba, reformasi sekarang ini ya kan. Nah, itu sudah berumur 25 tahun. Nah, itu siklus kata Ibnu Khaldun. Karena dia membaca apa yang terjadi di seluruh negara juga kayak gitu. Gitu. Kita lanjut. Wal hajatu ilal laimi abradu minaz zamhariri. Meminta kebutuhan kepada orang yang pelit lebih dingin daripada zamharir. Zamharir itu dingin, salju yang paling dingin. Gitu. Maksudnya bagaimana? Lawang orang pelit kok dimintai. Nah, ya tunggu aja, kemudian sampai dia menemukan alasan yang tepat untuk apa? Untuk mengabulkan Anda. Biasanya sulit, gitu loh. Jadi bagaimana? Ya, meminta kalau ada hajat, mintanya kepada orang yang dermawan, gitu. Nah, ini menunjukkan bahwa ini adalah metaforis atau makna yang dibesar-besarkan. Yang selanjutnya wasobru amurru minas sammi. Sabar itu lebih pahit daripada racun. Sabar itu pahit, Pak. Dikhianatin itu, nyesek itu pahit banget rasanya. Ya kan, difitnah itu ya pahit banget. Tapi kita disuruh sabar. Terus siapa yang bisa sabar? Ya, bisanya orang sabar itu cuma doa, ya Allah berikan kekuatan saya. Nah, itu kaitannya dengan masalah apa? Hal-hal yang lebih ekstrim kan gitu. Wakila an-namimatu amurru minas sammi, tapi ada yang bilang adu domba, ya kan gitu, lebih pahit daripada apa? Racun. Nah, itu yang kemudian disampaikan oleh Ali radhiyallahu an. Sedangkan tambahannya itu adalah yang ungkapan dari saya mencoba menjelaskan dengan apa yang terjadi di masa sekarang. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Di luar konteks juga tidak apa-apa, terutama hukum-hukum Islam itu. Ustaz, kalau tadi kan dikatakan zina harus ada saksi 4, dan kriteria zina kan jelas. Tapi sekarang yang berkembang ini masalah tuntutan cerai karena perselingkuhan. Nah, itu bagaimana pembuktian perselingkuhan? Karena banyak mengatakan itu sulit buktian. Tuntutan cerai karena perselingkuhan, berzina. Perselingkuhan kan? Perselingkuhan kan belum berzina. Perselingkuh belum berzina. Yang artinya kan dia cuma chatting atau sering ketemu sama seseorang kan sulit. Tapi digugat itu. Ya Allah itu. Hukum agama apa hukum nasional? Ini harus tunduk dulu kemana ini? Nikahnya pakai surat, apakah nikahnya siri? Nikahnya resmi ya, surat resmi. Kan belakangan berkembang. Betul. Saya jawab pakai disiplin ilmu saya. Saya ini alhamdulillah kemarin doktoral hukum keluarga Islam di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin. Jadi begini Pak, ini yang ditanya, yang menggugat itu yang perempuan ataukah talak? Mohon maaf Pak. Yang menggugat laki menjatuhkan talak kepada perempuan atau istri. Dalam undang-undang perceraian hanya terjadi di depan pengadilan. Itu jelas, ya kan? Alasan-alasan perceraian itu merupakan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Kemudian dijelaskan juga dalam kompilasi hukum Islam sebagai hukum material bagi
pengadilan agama. Oke. Nah, kenapa kemudian harus ada alasan-alasan termasuk bahwa salah satu pasangan melakukan berzina? Maka yang ada di dalam undang-undang itu lebih berat daripada sekedar tuduhan selingkuh. Saya ulangi lagi. Maka yang ada dalam yang ada di dalam yang dalam undang-undang itu lebih berat daripada sekedar selingkuh. Nah, tapi begini, itu ternyata tidak dibuktikan di dalam pengadilan, tidak. Tahu berapa lama prosesnya dari pengajuan gugatan sampai putusan keluar cerai? Ada yang pernah cerai sih? Ada yang pernah cerai? Alhamdulillah belum. Belum ya? Alhamdulillah kalau belum. Ya. Kalau Bapak ngeladenin putusan, Bapak ngajukan talak gitu ya ke pengadilan agama, itu sampai 6 bulan belum selesai kalau diladenin. Tapi kalau first take itu cukup 2 bulan. First take itu tidak hadir, apa kata kemudian istri yang menggugat misalnya. Tapi kalau kita yang menggugat, kita harus hadir terus untuk membuktikan bahwa kita niat baik. Kalau kemudian diteruskan sama istri dan istri itu hadir dalam persidangan, itu sampai 6 bulan. Dari gugatan awal sampai kemudian keluar surat. Nah, sementara yang paling cepat itu Pak, dari awal mengajukan itu 2 bulan, kok kemudian dipanggil lagi, kemudian nggak pernah hadir kan gitu ya kan? Maka ya tinggal kemudian di situ ada yang disebut dengan mediasi. Mediasi dulu, nggak ujuk-ujuk kemudian langsung cerai, tidak. Jadi sebenarnya apa sih yang kemudian yang menjadi inti persoalan kan gitu? Apa sih? Kadang itu kan mediator yang saya tahu Pak, itu justru membiarkan suami istri itu tengkar di ruang mediasi. Ternyata itu nggak dibuktikan pembinaan. Soal kemudian bisa jadi rebutan harta, nggak dinafkahi, itu aja. Suaminya itu nikah siri, gitu. Itu yang terjadi. Kalau zina nggak dibuktikan, tapi menjurus kepada permasalahan yang lain. Nah, seandainya itu kemudian nggak terbukti, tapi kemudian karena banyak alasan. Selain salah satu pasangan itu berzina, ada alasan lain. Tidak mungkin dirukunkan. Saya ulangi lagi. Kalau sudah tidak mungkin dirukunkan, kok jadi tengkar terus, nggak ada islah damai atau mediasi, maka kemudian sudah cerai. Ngapain tiap hari teman-teman piring sama gelas? Begitu. Nah, itu yang terjadi di pengadilan. Tapi beberapa kasus, Pak, ya beberapa kasus itu kemudian karena dosen saya itu ada yang hakim tinggi, itu kemudian ngomong, saya itu pernah sama itu, saya ingin menunjukkan bukti pada hakim sendiri. Ternyata Pak, istrinya itu benar-benar zina Pak, dan itu terekam di kamera. Ini loh Pak hakim, istri saya ditunjukin itu berdua sama hakim Pak. Alhamdulillah, ada yang kayak gitu. Maka kemudian karena bukti-buktinya sudah ada, ya akhirnya diselesaikan, tapi tidak memenuhi apa? Nah, berarti hakimnya tidak boleh karena dia cuma sama itu aja yang kemudian itu. Maka berdasarkan alasan lain, bukti lain bahwa tidak mungkin bersatu lagi. Itu jawaban saya. Mohon maaf, ada yang lain silakan. Maka kuat sempat orang itu
Apakah boleh? Apakah boleh dari apa? Kamera? Nah, hakim nggak menggunakan bukti itu, Pak. Nggak bisa. Kapan buat saksi Nggak perlu selesai. Gitu. orang menyaksikan kan jadi yang datang. Rata-rata yang terbanyak, saya pernah penelitian di Bekasi, Pengadilan Agama untuk daerah Bekasi, karena sini Jakarta Timur, Pak ya. Ya, Jakarta Timur. Jumlahnya Bekasi. Jumlah perceraian yang banyak itu adalah cerai gugat. Saya ulangi, cerai gugat. Cerai gugat itu huluk. Huluk itu dalam konsep kompilasi hukum Islam itu dinyatakan sebagai hak istri kepada laki-laki. Mestinya huluk itu kalau dalam hukum Islam fikih, istri mengembalikan mahar yang telah diberikan oleh suami. Tapi kenyataannya maharnya dulu kan cuma seperangkat alat sholat kan Pak ya. Jadi nggak berarti lagi kan gitu loh. Nah, akhirnya negara mengambil kebijakannya sudah. Ente jadi cerai gugat aja, ya kan? Jadi hulu aja nanti itu kemudian kamu sama halnya dengan suami. Kan kalau dulu dalam sistem perkawinan Islam, nikah Islam itu gini, mahar itu gede Pak untuk seorang wanita. Jadi misalnya untuk Betawi ini aja, itu mahar itu antara 25 sampai 30 gram emas. Nah itu kalau suruh kembalikan agak pikir kan suami. Ya kan, mudah dipakai 10 tahun masa dilepaskan gitu kan, nah kan gitu, ya kan. Maka istri kemudian kalau sudah nggak betah sama suami, ya kan, maka cerainya cerai gugat. Nah, pasca COVID ini yang paling banyak adalah cerai gugat di pengadilan. Nah, sementara cerai talak itu berbanding 10%. Jadi kalau 100 itu yang 10-nya itu talaknya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.